A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhan nasubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini kita masih dikaruniakan banyak nikmat, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Halim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam Modern. Dengan ini izinkan saya menyampaikan tugas UAS dengan tema Sayyid Qutb 1906 sampai dengan 1966. Sayyid Qutb itu dalam pengucapan bahasa Arab Mesir, bahwa Arab juga Syed, ataupun Syed atau Syed, Khutub, Khut atau Khut. Lahir pada 9 Oktober 1906 sampai dengan 29 Agustus 1966. Adalah seorang penulis ataupun pendidik, ulama Mesir, penyair, dan anggota utama Ikhwanul Muslimin. Pada era 1950-an dan 1960-an, pada tahun 1966 dia dituduh terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Kamal dan dieksekusi dengan hukuman gantung. Karya tulis Sayyid Qutb sebanyak 24 buku, termasuk novel, kritik, serta seni sastra dan buku pendidikan. Dia dikenal luas dunia muslim lewat karya-karyanya mengenai apa yang dia percaya sebagai peran sosial dan politik Islam, terutama bukunya yang berjudul Keadilan Sosial dan Ma'alim fit Tariq, karya fi Zilalil Quran dalam bayangan. Ada 30 jilid komentar terhadap Al-Quran. Sebagian besar hidupnya, lingkaran dekat dengan Qutb diisi oleh para politikus yang berpengaruh di tahun 1940-an. Banyak tulisan yang menjadi acuan resmi di sekolah ataupun kumpulan universitas. Meskipun sebagian dasar obsersi dan kritiknya mengenai dunia muslim, Qutb juga dikenal atas ketindak yang dipandangnya san terhadap beragam pendapat mengenai pandangan Qutb. Dia umum dideskripsikan oleh sebagian sebagai, namun bagi banyak dia dianggap sebagai salah seorang pembentuk Islamiyah dan terutama kelompok sekarang. Pada pendukungnya diidentifikasikan
sebagai atau khubti oleh para penentang mereka, bukan mereka sendiri. Qutb lahir pada 9 Oktober 1906. Dia tumbuh di sebuah desa Mesir, Musa, berlokasi di Mesir Muhulu. Jadi Provinsi Asyut. Ayahnya seorang tuan tanah dan pengawas tanah milik keluarga, namun dia juga dikenal atas aktivitas politiknya secara rutin mengadakan pertemuan mingguan untuk mendiskusikan agenda politik dan pengajian Al-Quran. Lalu, sejak usia muda, Sayyid Qutb mulai belajar mengenai pembacaan Al-Quran dan secara melodis yang kaum padan figur sastrawan yang seumuran maupun generasi setelahnya. Di pertengahan intinya akan membentuk sisi artistik karakternya. Jadi masa remaja Qutb sangat kritis terhadap institusi keagamaan yang ditemuinya, di mana dia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap cara institusi tersebut digunakan untuk membentuk opini publik. Dia kurang menganggap penting sekolah yang khusus mengajarkan studi agama dan berusaha membuktikan bahwa sekolah lokal yang menggunakan kurikulum gabungan pendidikan agama lebih bermanfaat dibandingkan yang khusus kelas agama. Pada pemahaman tradisional mereka atas pendidikan yang di kemudian hari akan menjadi standar konfrontasi pemikiran sepanjang hidup. Jadi Sayyid Qutb dipindah ke Kairo, di mana dia bisa mendapatkan pendidikan berbasis gaya pendidikan Inggris di antara tahun 1933. Sebelum memulai karirnya sebagai seorang guru di Kementerian Instruksi Publik, sepanjang karir awalnya itu Qutb mendedikasikan dirinya terhadap seni sastra dengan menjadi penulis dan kritikus dalam menulis novel seperti Ashfaq atau Duri, dan bahkan membantu mempopulerkan novelis Mesir Naguib Mahfouz yang awalnya tidak dikenal publik. Pada tahun 1939 dia menjadi seorang fungsionaris Kementerian Pendidikan Mesir, Wizarat Al-Marib. Dari tahun 1948 sampai 1950, dia pergi ke Amerika Serikat lewat beasiswa untuk mempelajari sistem pendidikan dan menghabiskan beberapa bulan di Colorado State College of Education. Sekarang Universitas of Norton. Colorado, karya teoritis pertama Qutb di bidang kritik sosial keagamaan adalah Al-Ijtima. Keadaan sosial dalam Islam diterapkan pada tahun 1949 ketika dia masih tinggal di Barat. Qutb tidak pernah menikah, yang merupakan bagian dari keseriusannya dalam mendekatkan keagamaan. Sementara masyarakat urban itu
urban Mesir, mesti tempat dia tinggal menjadi semakin ternitas. Hutub percaya bahwa ide yang mengenai masyarakat dan tradisi umum itu menjadi tekanan kuat. Nah, tekanan yang menghancurkan terutama pada kasus perempuan. Muslim benar-benar berada dalam kondisi tekanan ekstrim yang opresif. Hutub bercanda pada pembacanya bahwa dia tidak pernah berhasil menemukan perempuan dan harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam keperjakaan kutub. Jadi kutub bergabung dalam kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Keanggotaannya dilandasi oleh keinginannya untuk mengembalikan pedoman hidup masyarakat Mesir ke sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pemikiran selama bergabung menjadi anggota Ikhwanul Muslimin dikaitkan dengan inspirasi terorisme oleh beberapa pemikir setelah masa hidupnya. Sementara itu, Hutub tidak menyatakan gagasan serta. Nah, di sini kesimpulannya, Said Qutb adalah seorang ulama karismatik yang sangat fenomenal dalam kancah jihad dan dakwahnya. Dalam memperjuangkan Islam, beliau disebut-sebut sebagai pentolan sekaligus panutan dalam pergerakan Jamaah Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Nah, pemikiran dan gerakan Said Qutb yang begitu fenomenal dalam sejarah telah ditulis dengan tinta emas oleh para pendukungnya dan orang-orang yang mengagumi. Jadi kancah dakwah Said Qutb yang penuh dengan lika-liku banyak ditorehkan dalam karya-karya besarnya, terutama dalam bukunya yang paling dianggap berbahaya bagi rezim Presiden Mesir saat itu dan hari ini, sehingga buku-buku yang ditulis beliau dibakar dan dibumi hanguskan, mengingat begitu gencarnya gerakan yang menolak dan berusaha mendukung. Lajunya dakwah yang dipelopori oleh beliau dan pengikutnya dari kalangan Ikhwanul Muslimin itu tentu ada banyak hal yang membuat rezim-rezim pemerintah Mesir merasa terancam dan berusaha untuk memusnahkan pemikiran itu yang ditulis dalam buku. Lalu di sini ada konsep dakwah Said Qutb. Satu, yaitu konsep dakwah secara umum dalam pemikiran Said Qutb. 2, metode dakwah bil hikmah secara khusus dalam mendakwahi kaum muslimin, baik kepada kaum muslimin secara umum ataupun pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu relevansi antara pemikiran, tulisan, dan apa yang diterapkan oleh Said Qutb dalam kiprah dakwahnya adalah hakikat sinkronan antara apa yang beliau tulis dan beliau lakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena apabila ada suatu kesalahan, mungkin itu datangnya dari Ana pribadi, karena suatu kebenaran datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.